Coba deh, bayangin sejenak. Di dalam smartphone yang lagi Anda pegang sekarang, itu tuh sebenarnya ada kota metropolis super sibuk yang ukurannya kecil banget, kerja nonstop. Ada ribuan, bahkan jutaan komponen kecil yang memastikan semuanya beres. Nah, kali ini kita mau bongkar kisah salah satu pahlawan terkecil, tapi paling penting di kota itu. Sang pelindung yang nggak kelihatan. Sadar atau enggak, perangkat elektronik kita itu setiap hari hidup di tengah medan perang listrik yang enggak kasat mata. Setiap detik, mereka diserang sama lonjakan energi dan gangguan aneh. Anehnya, mereka tetap aja berfungsi normal. Kok bisa? Nah, ini dia misteri yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Oke, setiap pahlawan super kan pasti punya musuh bebuyutan ya kan? Dalam cerita kita kali ini, si pahlawan harus ngadepin dua penjahat tak kasat mata yang terus-terusan bikin kacau dunia digital kita. Yuk kenalan dulu sama mereka. Musuh pertama namanya ISD, alias sengatan listrik statis. Pernah kan pas mau megang gagang pintu tiba-tiba kayak ada struman kecil? Nah, buat sirkuit elektronik yang sensitif, sengatan kecil itu efeknya kayak disambar petir, bisa langsung mati. Terus musuh kedua, EMI atau gangguan elektromagnetik. Anggap aja ini kayak suara radio kresek-kresek yang nggak hilang-hilang, yang bikin sinyal penting jadi hancur. Tapi tenang, di tengah semua ancaman ini, muncullah sosok pahlawan. Sosok yang super duper kecil tapi punya kekuatan yang luar biasa gede buat ngelawan dua penjahat tadi. Oke, namanya emang ribet banget. MIF 011008 AF4. Udah, lupain aja namanya. Yang penting itu misinya, yang sebenarnya simple tapi krusial banget. Dia punya dua tugas utama. Jadi tameng dari sengatan listrik mematikan, sekaligus jadi filter biar sinyal kita tetap jernih. Dan ini nih yang bikin geleng-geleng kepala. Ukurannya cuma 0,76 mm. Ini beneran lebih kecil dari sebutir garam loh. Bayangin coba, teknologi perlindungan secanggih itu bisa dimasukin ke dalam benda yang hampir nggak kelihatan mata. Keren banget kan? Yuk, kita bedah kekuatan super pertamanya. Ngelawan gangguan EMI. Buat tugas ini, dia itu perannya kayak bouncer atau penjaga keamanan di klub malam paling eksklusif. Tugasnya, ya jelas, mastiin cuma tamu yang benar yang boleh masuk. Secara teknis, ini disebut filter lolos rendah. Gampangnya gini deh, si bouncer ini punya daftar tamu super ketat. Sinyal data penting yang kita butuhin itu dianggap tamu VIP, jadi langsung disuruh masuk. Nah, sementara para pengacau alias gangguan radio yang berisik langsung diusir dari pintu depan. Jadi prosesnya tuh kayak gini. Semua sinyal, yang bagus sama yang jelek, datang barengan ke gerbang. Si filter ini dengan pintar langsung nge-scan dan cuma ngebuka jalan buat sinyal data yang penting. Terus sinyal pengganggu gimana? Ya langsung ditolak mentah-mentah di situ juga. Dan dia bukan sembarang bouncer. Dia itu udah dilatih khusus buat ngenalin biang-biang kerok utama, sinyal 4G, 5G, Wi-Fi, sama Bluetooth. Dengan ngeredam lebih dari 99,9% gangguan dari frekuensi ini, dia yang mastiin video call kita lancar dan koneksi internet kita tetap stabil. Tapi tugasnya belum selesai. Sekarang kita beralih ke peran keduanya, yang jauh lebih heroik dan juga berbahaya. Yaitu, jadi tameng hidup buat nerima serangan listrik dahsyat. Nah, buat misi yang ini dia ganti profesi. Dari yang tadinya penjaga pintu tegas, sekarang dia jadi pengawal pribadi. Atau mungkin lebih pas dibilang stuntman kali ya, yang siap pasang badan buat nyerap semua serangan listrik yang mematikan. Terus, seberapa kuat emangnya dia bisa nahan serangan itu? Menurut standar industri yang super ketat, komponen sekecil ini bisa nahan sengatan listrik statis sampai 15.000 volt. Aku ulangi ya, 15.000 volt. Gila banget. Biar kebayang nih ya, tegangan listrik di stop kontak rumah kita itu cuman 220 volt. Artinya, pahlawan mungil ini mampu nahan energi yang puluhan kali lipat lebih besar dari listrik rumahan. Bener-bener perisai yang luar biasa kuat. Jadi, gimana cara kerjanya? Begitu ada sengatan listrik raksasa dateng, dia langsung bertindak kayak katup pengaman. Dalam sepersekian detik, dia langsung buka jalur darurat dan ngebuang semua energi berbahaya itu ke tanah atau ground. Sirkuit utama yang penting di dalamnya bahkan nggak sadar kalau barusan ada serangan. Oke, jadi komponen ini punya kekuatan super. Tapi gimana caranya bikin dan masang sesuatu yang kecilnya kebangatan? Nah, ini dia tantangan rekayasa tingkat dewa yang sebenarnya. Kalau ukurannya aja udah bikin kaget, coba lihat beratnya. Cuma 0,145 mg. Ini saking ringannya ditiup aja bisa terbang. Kebayang nggak sih susahnya nanganin komponen ini di pabrik perakitan?
Nah, karena ukurannya yang super mini itu, buku panduan perakitanya dibaca kayak kitab suci sama para insinyur. Mau dipasang pakai tangan? Ya jelas nggak mungkin. Semuanya harus pakai lengan robot super presisi. Bahkan jenis pasta solder sama ukuran butirannya pun diatur spesifik banget. Salah dikit aja, bisa fatal akibatnya. Oke, kita udah lihat gimana dia bertarung di medan perang tak kasat mata dan gimana susahnya dia dibuat. Sekarang, ayo kita coba mundur sedikit dan lihat apa arti semua ini dalam gambaran yang lebih besar. Nah, ini dia intinya. Setiap kali Anda pakai gadget, terus semuanya kerasa lancar dan mulus, ingat deh, keajaiban itu sebenarnya dibangun di atas kerja keras jutaan pahlawan Sunni kayak gini. Masing-masing punya peran penting, kerja tanpa henti di belakang layar, biar dunia digital kita tetap aman dan bisa diandelin. Ini jadi bikin kita mikir ya kan? Lain kali pas Anda lagi megang ponsel atau nyalain laptop, coba ingat deh, ada alam semesta tersembunyi yang lagi kerja keras buat Anda. Pertanyaannya sekarang adalah, kira-kira pahlawan tak kasat mata apa lagi ya yang diam-diam bikin dunia modern kita jadi mungkin?